Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali. Pada kesempatan ini kita akan bahas tentang hukum Newton. Hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton ini mengatakan bahwa jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan. Dan kemudian yang kedua, benda yang diam akan tetap diam. Jadi hukum 1 Newton menjelaskan bahwa benda cenderung mempertahankan kedudukannya. Sehingga ditulis dalam persamaan sigma F sama dengan 0 atau resultan gaya sama dengan 0. Sehingga hukum 1 Newton ini juga sering disebut dengan hukum kelembaman. Peristiwa atau gejala alam yang berdasarkan hukum 1 Newton contohnya yaitu yang pertama, saat naik mobil tiba-tiba mobil digas dengan kencang, maka tubuh kita akan terdorong ke belakang. Dan sebaliknya, pada saat kita naik mobil juga tiba-tiba mobil itu direm mendadak, maka badan kita akan terdorong ke depan. Jadi jangan terbalik, saat direm tubuh kita terdorong ke depan, saat digas mendadak tubuh kita terdorong ke belakang. Contoh yang ketiga, kertas di bawah gelas kaca ditarik dengan sangat cepat, maka gelas tetap akan diam karena resultan gayanya sama dengan 0. Itulah tentang hukum 1 Newton. Sekali lagi, hukum 1 Newton dirumuskan sigma F sama dengan 0, resultan gaya sama dengan 0. Kemudian hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton ini mengatakan bahwa besarnya percepatan benda atau diberi simbol huruf A sebanding dengan gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Sehingga kalau dirumuskan, A itu sama dengan sigma F dibagi M. A adalah percepatan sebanding dengan gaya, gayanya ada di atas, berbanding terbalik dengan massa, massanya di bawah. Jadi A sama dengan sigma F dibagi M. Kalau dibuat segitiganya, F-nya di atas, M dan A-nya di bawah. Jadi kalau ditanya M, F dibagi A. Ditanya A, F dibagi M. Dan sebaliknya kalau ditanya F, M kali A. A adalah percepatan benda, satuannya meter per sekon kuadrat. Sigma F adalah resultan gaya, satuannya Newton, dan M adalah massa benda. Contoh soal yang pertama. Sebuah benda masanya 5 kg diberi gaya 10 Newton. Berapakah besarnya percepatan benda tersebut? Dari soal ini bisa kita identifikasi. Yang diketahui massa M sama dengan 5 kg. Kemudian ada gaya, simbolnya F 10 Newton. Yang ditanya adalah percepatan, simbolnya A. Maka jawab AA sama dengan F dibagi M. Sama dengan F-nya 10, M-nya 5. Maka 10 dibagi 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Contoh yang pertama. Contoh soal yang kedua, sebuah benda masanya 100 kg bergerak dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Berapakah besarnya gaya pada benda tersebut? Dari soal nomor 2 ini kita identifikasi, diketahui M-nya 100 kg, percepatan atau A-nya 0,5 meter per sekon kuadrat, ditanya besarnya gaya atau sigma F, maka F sama dengan M kali A. M-nya 100 dikalikan A-nya 0,5, hasilnya yaitu 50 Newton. Contoh soal yang ketiga. Benda yang masanya 10 kg diberi 3 buah gaya seperti terlihat pada gambar. Tentukan bersama perkataan benda. Lihat gambarnya. Ini ada benda diberi 3 gaya, F1 ke kanan 20 Newton, F2 ke kanan 25 Newton, dan F3 30 Newton. Dari soal ini bisa kita identifikasi besaran yang diketahui. F1 20 Newton ke kanan, F2 25 Newton ke kanan, F3 30 Newton tapi arahnya ke kiri. Masanya 10 kg. Yang ditanya berapa percepatannya atau A. Jawab. Sebelum kita menghitung A, kita menghitung resultan gayanya. Karena gayanya lebih dari 1. Ada F1, F2, F3. Kita hitung F totalnya atau resultan gayanya. Sigma F sama dengan F1 ditambah F2. F1 ke kanan, F2 ke kanan. Maka tandanya positif. F1 ditambah F2. F3 ke kiri, berarti tandanya negatif, berarti min F3. Jadi diulang, sigma F sama dengan F1 ditambah F2 diambil F3. Maka sama dengan F1-nya 20 ditambah 25
diambil F3-nya 30, hasilnya 15 Newton. Baru kita hitung A-nya. Rumus A-nya itu sigma F dibagi M. Sigma F-nya udah kita hitung 15, masanya 10. Berarti 15 dibagi 10 hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini kalau gayanya lebih dari 1. Contoh soal yang keempat, perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah benda, 1, 2, 3. Ketiga balok homogen dan masanya sama, diberi gaya 30 Newton. Jadi F-nya ini 30 Newton. Menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika diambil 1 balok, yang tadinya 3 balok, diambil 1 balok, berapakah percepatannya sekarang? Maka diketahui M1 sebelum kita ambil baloknya ada 3 buah balok. Percepatannya 1 meter per sekon kuadrat. Setelah diambil 1 balok, maka M2-nya masanya tinggal 2 balok. Yang ditanya berapakah percepatannya A2 atau sekarang? Jawab bahwa sistem ini diberi gaya yang sama, maka F1 sama dengan F2. Rumusnya F M kali A, maka M1 kali A1 sama dengan M2 kali A2, karena F sekali lagi rumusnya M kali A. Kita masukkan M1-nya 3, A1-nya 1 sama dengan M2-nya 2 kali A2. 3 kali 1, 3. 2 kali A2. Maka kalau ditanya A2, 3 kali 1, 3 dibagi 2. Atau hasilnya 1,5 meter per sekon kuadrat. Ini contoh yang keempat. Contoh soal yang kelima, perhatikan gambar berikut. Ada 3 buah balok juga di sini. Ketiga balok masing-masing masanya 5 kg. Jadi ada 3 balok 5 kg, 5 kg, 5 kg. Diberi gaya 30 Newton, menghasilkan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Jika ditambah 1 balok yang masanya sama, berarti tadinya 3 balok tambah 1 jadi 4 balok, berapakah percepatannya sekarang? Diketahui M1 ada 3 balok, berarti 5 kali 3, 15 kg. Kemudian A2-nya 1 meter per sekon kuadrat. Masa yang kedua ditambah 1 balok, berarti 15 ditambah 5 kg. Maka masanya menjadi 20 kg. Yang ditanya berapakah percepatannya sekarang, berarti A2. Jawab sama seperti yang tadi, F1 sama dengan F2. F M kali A, M1 kali A1, maka sama dengan F2, M2 kali A2. Kita masukkan angkanya. M1 15, A1 1, jadi 15 kali 1 sama dengan M2, 20 kali A2. Maka A2 15 kali 1, 15 dibagi 20, atau hasilnya 0,75 meter per sekon kuadrat. Perhatikan perbandingan dua soal nomor 4 dan 5 ini. Jika masanya dikurangi, ini nomor 4, dikurangi dari 3 balok jadi 2 balok, maka percepatannya akan bertambah. Jadi massa dengan percepatan berbanding terbalik. Jika massanya dikurangi, percepatan akan bertambah. Nomor 5 kebalikannya. Jika massanya ditambah, maka percepatannya akan berkurang. Percepatannya tadinya 1, karena massanya ditambah harus lebih kecil dari 1 atau 0,75. Jadi itu mohon diperhatikan. Sekarang hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton ini membicarakan tentang hukum aksi reaksi. Jika benda pertama melakukan gaya aksi terhadap benda kedua, maka benda kedua akan melakukan gaya reaksi terhadap benda pertama yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Jadi besarnya gaya aksi dengan gaya reaksi ini sama tapi arahnya berlawanan. Sehingga dirumuskan F aksi sama dengan min F reaksi. F aksi ini sama besarnya tapi arahnya berlawanan, reaksinya min. Jadi yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Kalau yang satu ke atas, yang satu ke bawah, dan seterusnya. Contoh peristiwa yang berdasarkan hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, yaitu yang pertama, semburan gas panas yang dihasilkan roket itu mampu mendorong roket meluncur ke bawah. Jadi kalau gasnya mendorong ke bawah, maka roketnya justru bergerak ke atas. Jadi aksi reaksi. Yang kedua, saat kita menembak menggunakan senapan, maka senapan telah kita tembakkan akan mendorong tubuh kita ke belakang. Contoh yang ketiga,
Orang yang berenang, jika tangannya itu bergerak ke belakang, maka badan perenang itu pasti akan bergerak ke depan. Arahnya akan berlawan sehingga perenang terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Contoh yang keempat, saat mendayung. Gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar yang sama namun arahnya berlawanan, sehingga perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayun ke belakang. Demikian pembahasan tentang kerumitan ini. Terima kasih.